Are you listening? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Dalam video ini, kami akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu pengenalan interaksi manusia, komputer, dan desain interaksi. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, khususnya melalui antarmuka atau interface. Dan yang menjadi fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang mudah digunakan, efisien, dan nyaman bagi pengguna. Video ini dipersembahkan oleh kelompok kami yang terdiri dari terima kasih dan selamat menyaksikan. Interaksi manusia dan komputer atau IMK merupakan bidang ilmu yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Fokus utama dari IMK ini adalah pada antarmuka atau interface, yaitu bagian yang langsung digunakan oleh manusia saat berinteraksi dengan perangkat teknologi. Tujuan utama dari IMK adalah bagaimana menciptakan sistem yang tidak hanya dapat digunakan, tetapi juga nyaman dan efektif dalam penggunaannya. Jadi, IMK tidak hanya bicara soal tampilan, tapi juga soal bagaimana pengalaman pengguna bisa dimaksimalkan. Contohnya bisa kita lihat pada desain aplikasi yang sederhana tapi mudah digunakan, atau bagaimana tombol-tombol disusun dalam website agar pengguna tidak bingung. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang timeline sejarah IMK. Materi ini membahas perkembangan bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dari masa ke masa. Era awal komputasi ini adalah pada tahun 1945 sampai 1960-an. Ini adalah masa di mana komputer masih dalam tahap dasar dan konsep IMK belum terbentuk secara utuh. Pada tahun 1945, Van Neverbus menulis As We May Sing dan memperkenalkan konsep hypertext. Dan pada tahun 1950-an, Alan Turing memperkenalkan Turing Test yang menjadi dasar awal interaksi manusia dan mesin cerdas. Pada tahun 1960-an, inilah titik awal resmi lahirnya IMK. Pada tahun 1963, Ivan Sutharla menciptakan Sketchpad, sistem grafis komputer pertama. Pada tahun 1968, Douglas Engelbart mempresentasikan The Mother of All the MOS yang memperkenalkan MOS, hypertext, dan video conferencing, dan lahirnya konsep kolaborasi manusia dan komputer. Pada tahun 1970-an, komputer ini mulai dikenal lebih luas. Komputer pribadi mulai bermunculan, dan GUI atau Graphical User Interface mulai dikembangkan oleh Xerox PARC. Yang keempat, pada tahun 1980-an, GUI dan MOS jadi mainstream. Pada tahun 1981, Xerox Star menjadi komputer komersial pertama dengan GUI. Pada tahun 1984, Apple Macintosh memperkenalkan GUI ke pasar massal. GUI dan MOS menjadi standar dalam interaksi komputer. Dan pada tahun 1990-an, web dan multimedia mulai dikembangkan, yaitu internet dan world web mulai berkembang. Interaksi berbasis web, hyperlink, dan multimedia menjadi populer. Fokus mulai bergeser ke usability atau kemudahan penggunaan sistem. Pada tahun 2000-an, mobil dan touch interaction, smartphone dan layar sentuh menjadi tren utama. IMK menjadi semakin penting dalam desain aplikasi mobil dan perangkat pintar. Tahun 2010-an itu adalah IMK masa kini, yaitu interaksi multimodal seperti suara, gerakan, dan sentuhan mulai digunakan. IMK berfokus pada konteks AI seperti chatbot dan asisten virtual serta inklusivitas. Pada tahun 2020-an, era cerdas dan multimodal. IMK berbasis AI makin canggih dan dukungan untuk interaksi adaptif dan personal seperti sistem rekomendasi, deteksi emosi, serta desain yang inklusif dan cerdas. Demikian timeline sejarah IMK dari awal kemunculannya hingga era modern. Kita bisa melihat bagaimana interaksi manusia dan komputer terus berkembang menjadi semakin natural, adaptif, dan inklusif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam interaksi manusia dan komputer. Komponen-komponen ini merupakan bagian penting yang mendukung terjadinya interaksi yang efektif antara manusia dan sistem komputer. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, contohnya seperti monitor, keyboard, dan mouse. Ini adalah alat fisik yang digunakan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan komputer. Monitor menampilkan informasi, keyboard menggunakan untuk mengetik, dan mouse untuk navigasi. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Merupakan program-program yang dijalankan oleh komputer seperti sistem operasi dan aplikasi.
Contohnya adalah Windows, Android, Microsoft Word, dan browser seperti Chrome. Yang ketiga adalah antarmuka pengguna atau user interface. Ini adalah titik kontak utama antara manusia dan komputer. Di sini, aspek manusia menjadi faktor penting karena untuk merancang antarmuka yang baik, kita harus memahami bagaimana cara manusia itu berpikir, berperilaku, dan menggunakan sistem. Contohnya adalah tombol menu, ikon, layar sentuh, dan tampilan aplikasi yang mudah digunakan. Yang keempat adalah desain interaksi. Desain interaksi ini adalah media yang menjembatani pengguna dengan sistem. Fokus utamanya adalah bagaimana sistem bisa mudah digunakan, nyaman, dan menyenangkan. Biasanya dikaitkan dengan konsep UI atau UX, yaitu User Interface dan User Experience. Jadi, keempat komponen ini, hardware, software, antarmuka, dan desain interaksi harus bekerja bersama agar interaksi antara manusia dan komputer dapat berjalan dengan baik dan optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ismelda Indrian. Desain interaksi. Menurut Sharp, Rogers, and Pearce tahun 2019, desain interaksi adalah proses merancang produk interaktif yang mampu mendukung aktivitas pengguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pekerjaan. Tujuan utama dari interaksi ini adalah untuk menciptakan produk yang dapat digunakan, yang dalam artian mudah dipelajari, mudah diingat, efisien digunakan, dan tentunya memberikan pengalaman yang menyenangkan. Contohnya kita bisa lihat dari aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, seperti WhatsApp ataupun Instagram. Meskipun kompleks, aplikasi tersebut dirancang agar terasa mudah dan intuitif, sehingga pengguna tidak kebingungan. Kenapa desain interaksi itu penting? Desain interaksi tidak hanya tentang tampilan aplikasi, tetapi juga tentang bagaimana pengguna merasa nyaman saat menggunakan produk tersebut. Nah, desain interaksi yang baik melibatkan pengguna sejak awal proses pembuatan, mulai dari observasi, kebutuhan, membuat prototipe, hingga pengujian atau testing. Nah, dengan pendekatan ini, kita bisa menciptakan produk-produk yang benar sesuai kebutuhan pengguna, bukan hanya bagus secara teknis. Ingat, produk yang bagus tidak hanya yang fungsional, tapi juga mudah digunakan, nyaman, dan menyenangkan. Jika pengguna merasa frustasi saat menggunakan aplikasi, maka desain interaksinya perlu dievaluasi kembali. Apa itu user experience atau UX? UX adalah semua hal yang dirasakan oleh pengguna ketika berinteraksi dengan suatu produk, layanan, ataupun sistem. Menurut Nielsen and Norman tahun 2014, UX ini mencakup semua aspek dari interaksi antara pengguna dan organisasi penyedia produk atau layanan, termasuk desain antarmuka, cara kerja aplikasi, kecepatan sistem, dan lain-lain. Banyak yang sering menyamakan UX dan UI atau User Interface, padahal sebenarnya UX ini lebih luas dan UI adalah bagian dari UX, dan usability atau kemudahan pengguna juga bagian dari UX. Namun UX ini mencakup aspek emosional, persepsi, dan kepuasan jangka panjang dari pengguna. Prinsip-prinsip dari desain interaksi ini. Dalam merancang sistem interaktif, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu visibility, yang berarti berfungsi penting dalam aplikasi yang harus terlihat jelas. Jangan sampai pengguna kebingungan mencari tombol atau fitur tertentu. Contohnya, ikon simpan atau kembali yang harus mudah ditemukan. Feedback. Feedback adalah respon dari sistem terhadap tindakan pengguna. Misalnya, saat kita mengklik tombol kirim, harus ada notifikasi bahwa pesan berhasil terkirim. Nah, ini membuat pengguna yakin bahwa sistem bekerja seperti yang diharapkan. Selanjutnya yaitu constraints. Constraints adalah batasan yang diberikan untuk mencegah kesalahan. Misalnya, sistem tidak mengizinkan pengguna mengirim formulir jika data belum lengkap. Ini membantu pengguna untuk tidak salah langkah. Selanjutnya, konsistensi. Konsistensi ini yaitu artinya elemen-elemen dalam sistem yang harus memiliki pola yang sama. Jika ikon hapus selalu berwarna merah, maka jangan ubah warnanya di halaman lain. Konsistensi ini membantu pengguna lebih cepat memahami sistem tanpa harus belajar dari awal setiap kali. Selanjutnya yaitu affordance. Affordance ini adalah kemampuan elemen antarmuka dalam memberi petunjuk dengan cara menggunakannya. Contoh, tombol berbentuk kotak dengan warna mencolok memberikan kesan bahwa itu bisa ditekan, atau ikon tangan ketika mouse diarahkan ke link. Itu juga affordance. Dengan affordance yang baik, pengguna tidak perlu berpikir panjang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan hanya dengan melihat tampilan. Are you listening? Demikianlah pembahasan mengenai interaksi manusia dan komputer serta desain interaksi.
Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menciptakan pengalaman pengguna yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.